Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih jumpa kembali dengan saya Ki Bagus Suryo, dan doa saya tentunya tak henti-hentinya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam setiap urusannya, diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya berlimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dari pengalaman nyata saya nih sahabat semuanya, mengobati pasien saya yang sudah lama, ya mungkin 10 tahun atau lebih ya. Ini sakitnya aneh. Jadi sakit beliau ini adalah ribuan jin itu bersarang di dalam badannya. Ini seorang gadis, dari remaja ya, dari mulai umur belasan tahun. Ini banyak ribuan jin yang ada di dalam badannya. Bahkan ada satu golongan jin, ini jin dari mana-mana sahabat semuanya ya. Ini jin dari mana-mana yang datang di beliau. Bahkan ada raja jin di sana bersama pasukannya. Kemudian ada lagi yang lain juga, raja ular bersama pasukannya. Ini banyak yang menguasai tubuh beliau. Sakitnya bukan main-main sahabat semuanya, karena ada ribuan jin dalam badannya. Dan badannya pun semakin kurus, cara pikiran pun kadang tidak normal, kadang-kadang dia tidak sadarkan diri, kadang-kadang dia teriak-teriak, kadang-kadang bermacam-macam yang dialami oleh beliau ini. Dan sama orang tuanya pun sudah berobat ke dokter sudah, tapi tidak ada kunjung tiba. Bahkan orang tuanya pun sudah berobat nih ke spiritual ya, seluruh Indonesia. Kan banyak juga sudah menghabiskan biaya yang tidak terhitung lagi untuk mengobati putrinya ini. Tapi putrinya ini juga bukan nambah sembuh, tapi malah nambah banyak lagi kodam-kodam dari mereka yang diobati melalui kodam-kodam. Jadi ini banyak-banyak dukun, banyak-banyak spiritual yang menggunakan kekuatan kodam untuk pengobatannya. Jadi bukannya nambah sembuh, malah nambah banyak lagi di dalam badannya, nambah parah lagi sakit yang dideritanya. Sudah cukup banyak pokoknya paranormal yang mana yang terkenal didatangi oleh orang tuanya untuk mengobati si putrinya ini. Karena kebetulan beliau datang ke Batam, kemudian di Batam pun berobat sama paranormal kondang di Batam ya. Sudah ternama di Batam. Begitu juga tidak ada kesembuhannya, belum jodohnya mungkin ya. Bukannya nambah sembuh, tapi nambah sakit yang luar biasa. Karena berobatnya seperti itu, menggunakan kodam, jadi nambah lagi, malah banyak kodam-kodam di dalam badan si putri tadi. Nah ini singkat cerita sahabat semuanya ya, ini kalau ceritakan mungkin agak panjang ceritanya. Jadi beliau ini menemukan saya melalui website saya, dan mereka datang ke tempat saya, dan saya obati untuk yang pertama kalinya. Ini beliau datang bersama dengan abang beliau. Kebetulan abang beliau sebenarnya ini juga sudah master di tingkat Reiki ya. Dan beliau juga gitu juga, si putri ini untuk penyembuhannya beliau juga masuk ke Reiki, Kundalini Reiki, sudah tingkat master juga. Diobati di sini dengan harapan supaya bisa sembuh. Bahkan abangnya si putri yang sakit ini juga, beliau memanggil guru besarnya Reiki itu untuk mengobati si putrinya ini, tapi mungkin belum jodohnya juga dan belum ada kesembuhan juga. Sampai datang ke saya, kemudian saya coba tangani. Habis itu saya cek sahabat semuanya, saya radar energi dalam badannya. Astagfirullahaladzim, sahabat semua, memang banyak kali jin di dalam badannya. Jadi bukan hanya jin yang levelnya itu kecil-kecil sahabat semua. Jadi memang levelnya jinnya tingkat-tingkat atas semuanya. Jadi raja-raja, putri-putri jin semuanya di sana dikuasai. Berapa kelompok? Ini saya lihat banyak kelompok. Waktu itu saya tangani ada 7 kelompok jin. Ini kelompok ini ada ketuanya, ada anak buahnya, ada ketuanya, ada anak buah. Ini bermacam-macam. Ada yang siluman ular, ada yang bermacam-macam. Ini tempat pun jauh-jauh, tidak satu tempat. Ada yang dari Laut Arafura, ada yang dari Medan, dari Sumatera Utara ya,
Banyak ya, banyak yang dari lokal, dari Batam pun ada juga yang menguasainya. Jadi ada kelompok-kelompoknya, ada jin juga yang semuanya ular, badannya ular terus kepalanya manusia, seperti manusia. Ini banyak juga. Nah, di sini pun saya kaget, kenapa si putri ini kok bisa jadi seperti itu? Kenapa si putri ini kok bisa jadi dikuasai oleh banyak dari golongan-golongan mereka yang saling untuk merebut si putri ini? Waktu itu saya bingung. Nah, kemudian saya coba saya obati, dan saya interaksikan langsung dengan jin-jin yang ada dalam badannya itu. Saya interaksikan bahwa mereka menginginkan beliau ini, si putri ini, ingin menjadi ratunya di sana. Jadi mereka seperti itu, berlomba-lomba untuk menguasai beliau ini, untuk dijadikan ratunya di sana. Karena beliau bilang itu memang sudah takdirnya seperti itu. Nah, di sini tentu saya sebagai manusia pun tidak bisa, karena putri ini adalah manusia, bukan dari golongan mereka. Jadi pertempuran saya menghadapi jin-jin ini dari 7 golongan ini, dari 7 golongan, satu golongan ini ribuan ya, ribuan jin yang dipimpin oleh ada yang rata-rata ratu semua ya, ratu jin semua. Jadi untuk pengobatan yang pertama, alhamdulillah ini saya bersihkan semua dari ribuan-ribuan jin dalam badannya. Beliau interaksi memang cukup lumayan, beliau seperti berubah-ubah badannya, seperti ayam, guling sana, berguling sini, kemudian karena kita interaksi dengan yang ada dalam badannya, kemudian ratu jinnya masuk ke dalam badannya, jadi saling silih berganti berkomunikasi dengan saya, jin-jin yang ada dalam badannya itu. Pada intinya mereka semua tidak mau meninggalkan si putri ini, dan apabila mereka ingin keluar maka si putri ini harus ikut dengan dia. Nah, ini di sini yang saya tidak bisa terima dengan ini. Nah, maka terpaksa saya bunuh nih, saya bunuh semua jin-jin semuanya, saya bunuh semuanya. Yang lari pun saya kejar semua, yang lari saya kejar, saya bunuh semuanya. Karena kalau tidak seperti itu, kalau tidak saya musnahkan mereka, mereka akan tetap menguasai si putri ini. Dia akan membawa si putri ini. Ini semuanya seperti itu. Ini yang paling bandel ya, yang bandel sekali ini jin-jin yang dari Laut Arafura, daerah perlautan Papua Nugini, Irian Jaya ya. Nah, di situ yang cukup parah jinnya, karena di sana cukup lumayan juga saya bertempur dengan mereka, karena mereka pun jinnya levelnya cukup tinggi dibanding dengan keilmuan jin-jin yang lain. Ini di sana ketinggi. Tapi alhamdulillah begitu saya menghadapi bertempur dengan mereka, dengan pasukan-pasukan mereka, alhamdulillah bisa saya tundukkan, bisa saya mu'alafkan, malah saya islamkan mereka. Kemudian saya islamkan juga seluruh pengikut-pengikutnya di sana. Dan alhamdulillah, dan mereka berjanji tidak akan mengganggu lagi si putri ini. Ini yang lebih parah dulu levelnya. Kemudian ada lagi yang kedua, yang parah lainnya juga, ini jin yang semuanya berbentuk ular. Ini yang sangat bahaya, yang sangat mengganggu kondisi si anak ini, si putri ini. Karena jin siluman ular ini buat malas, jadi mau kerja malas, hawanya mau tidur terus. Ini yang anehnya juga nih sahabat semuanya, selama sakit itu di rumahnya, di kamar beliau ini di dinding-dindingnya itu penuh dengan bekas-bekas ular yang menempel di dinding-dindingnya. Jadi aneh tapi nyata. Jadi di dinding kamarnya, ini beliau cerita, abangnya juga cerita sama saya bahwa di rumahnya itu sering ada seperti ular, terus dinding-dindingnya penuh dengan bekas-bekas ular. Jadi yang menguasai full penuh ini si ular ini. Si ular ini membuat si putri ini tidak bisa berdaya, karena badannya dililit dengan ular dan tidak bisa bergerak. Jadi itu pun terpaksa saya bunuh semuanya, jin-jin yang melilit putri, terus rajanya pun saya kurung semuanya, karena mereka datang, begitu saya musnahkan, mereka selalu datang. Pasukan-pasukan yang begitu banyak, ribuan ya. Bisa lihat ada satu tempat, ada seperti gua, nah di situ di gua itu dihuni oleh banyak jin-jin yang tadi siluman ular tadi, yang kepalanya seperti manusia, kemudian badannya ular, tapi pendek ya, besar pendek, badannya ular, kepalanya manusia. Nah itu saya lihat dari sana. Mereka datang dari sana, kemudian saya kumpulkan lagi, saya gulung, saya masukkan ke dalam situ, dalam gua itu. Nah, kemudian itu saya transfer energi sinar kuning di sana,
transfer energi ilahi di sana untuk memagari, kemudian saya pagari, saya bentengi di sana, itu ribuan yang saya kurung di sana. Jadi mereka tidak bisa menyerang lagi. Dia terkurung untuk selama-lamanya di sana. Dan rajanya jin itu pun, itu akhirnya saya bunuh juga. Karena kenapa? Mereka tidak akan menyerah dan tetap akan membawa si putri ini, bawa ke alam dia, mau dibawa nih. Maksudnya mau dibawa, mau dibunuhnya. Terpaksa saya bunuh duluan sebelum dia mendahului. Saya ngobati si putri ini emang cukup lama juga ya. Cukup lama sahabat semuanya, karena memang ribuan jin yang ada dalam badannya, jadi harus dibersihkan secara total, secara menyeluruh. Ini bukannya jin-jin yang itu saja, jin yang ecek-ecek, yang pocong, yang segala macam, yang di sekitar-sekitar itu ikut juga. Ikut bergabung, terperangkap di dalam saya. Ini kasihan ada juga jin yang tidak tahu apa-apa, karena dalam wadah putri ini sudah ada perangkap. Jadi kadang-kadang masuk ke dalam badan tidak bisa keluar. Itu yang saya bersihkan satu-satu, saya bersihkan semuanya supaya bersih di dalam badan si putri ini. Jadi untuk supaya semuanya bersih total dalam badannya dan bisa terlindungi badannya, akhirnya si putri dan si abangnya ini, saya suruh amalkan ilmu energi alam ini. Saya suruh amalkan keilmuan yang tentu yang saya ajarkan kepada sahabat semuanya. Dan alhamdulillah setelah itu, sampai sekarang alhamdulillah beliau baik, sehat walafiat, bahkan bisa bekerja kembali, dan badannya pun terlindungi, terjaga karena mengamalkan ilmu energi alam. Terus abangnya juga seperti itu, walaupun beliau sudah master di bidang Kundalini Reiki bersama si putrinya itu, tetap saya pandu lagi dengan kekuatan energi alam ini agar bisa dalam hal pengobatannya, agar bisa dalam hal mengolah energinya untuk melindungi, untuk membuang seluruh energi negatif yang ada dalam badan adiknya dan keluarga dari abang ini. Karena dampaknya sahabat semuanya, waktu si adiknya ini, si putri ini sakit kemarin, abangnya pun kena serang karena abangnya selalu menolong. Ini abangnya pun kena ganggu dari keluarga, dari anaknya abangnya ini, istri dari abangnya ini juga. Jadi satu rumah kena ganggu semuanya. Jadi alhamdulillah begitu mengamalkan ilmu energi alamnya, alhamdulillah sampai sekarang semuanya sehat dan bisa diatasi dengan sendiri. Jadi itu cerita sebagian dari cerita pengalaman saya. Ini pengalaman yang nyata, saya obati pasien saya. Bukan hanya itu saja sahabat semuanya, masih banyak juga pengalaman saya ngobati yang lain, yang sukmanya diambil, sampai dia berapa bulan tidak sadarkan diri, itu banyak juga. Terus ada juga yang, pokoknya banyak ya, yang sakit 14 tahun ini, tidak bisa apa-apa lagi, sampai sebegitu juga sukmanya pun diambil juga. Sudah berobat sampai ke Surabaya, sampai kemana-mana, berobat ke orang-orang yang sudah ternama di bidang spiritual, tapi tidak ada kunjung kesembuhannya. Ini banyak yang berobat sama saya, alhamdulillah dengan izin Allah, ini banyak yang sembuh. Jadi mungkin pada lain waktu, kisah-kisah yang itu pun saya akan berikan kepada sahabat semuanya untuk terinspirasi untuk sahabat semuanya bagaimana cara mengobati yang sesusah itu. Dengan menghadapi ribuan jin bisa kita atasi dengan kekuatan ilmu energi alam ini. Bagi sahabat semua yang mendapati hal seperti ini, kalau memang masih belum mampu ataupun belum paham, boleh nanti tanya sama saya. Menghadapi pasien yang tergolong cukup parah, gangguan energi negatifnya, mungkin boleh hubungi saya, WA saya langsung, nanti saya akan bimbing bagaimana cara mengatasinya. Mungkin itu saja sahabat semua, dimanapun Anda berada yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya menyampaikan ada kata-katanya tidak pantas, dan terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah mengikuti channel Ki Bagus Suryo, dan terima kasih juga untuk sahabat semuanya yang baru mengikuti channel Ki Bagus Suryo. Mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, dan dilimpahkan rezekinya berlimpah-limpah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.